dari konsep bisnis dan e-commerce. Saya seperti Saya dari Dimonian Dewa. Saya Muhammad Abdullah. Saya Numairo. Saya Siti Sarah. Menyaksikan. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer serta sebagai penyebaran pemasaran jasa melalui sistem elektronik seperti internet, jaringan, komputer, dan lainnya. E-bisnis adalah aktivitas yang berkaitan dengan proses pertukaran barang dan jasa menggunakan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Tujuannya untuk mencapai tujuan bisnis tanpa melakukan pertemuan fisik antar pebisnis. Perbedaan e-bisnis mencakup yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Mencakup modal, sumber daya manusia, pemasaran produk dan jasa, serta manajemen risiko setelah pembelian. E-commerce terbatas pada proses penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui internet, yaitu fokus pada jual beli online saja. Sementara e-commerce mencakup edukasi pemeliharaan hubungan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat atau produk dan jasa. Persamaan e-commerce dan e-bisnis, keduanya berfungsi memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari yang sebelumnya. E-commerce dan e-bisnis merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media internet. Di sini saya akan menjelaskan jenis e-bisnis. Yang pertama, satu, e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah bentuk bisnis di mana transaksi pembelian dan penjualan produk atau layanan dilakukan secara online melalui platform elektronik seperti situs web, toko online, aplikasi seluler, atau pasar digital. Yang kedua, di sini ada m-banking. M-banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui internet, termasuk pengelolaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, dan aktivitas perbankan lainnya tanpa harus datang ke kantor bank fisik. Yang ketiga, di sini ada e-ticketing. E-ticketing adalah layanan pemesanan tiket untuk berbagai acara atau transportasi seperti bioskop, konser, penerbangan, atau kereta api yang dilakukan secara online melalui situs web atau aplikasi. Di sini ada keempat, e-travel. E-travel atau travel online melibatkan proses pemesanan dan pembayaran perjalanan seperti reservasi hotel, tiket pesawat, penyewaan mobil, dan paket liburan melalui platform digital. Yang kelima, di sini ada learning. Learning adalah pendekatan belajar dan pengajaran yang menggunakan teknologi digital atau pemberian materi pembelajaran, pelatihan, dan pengujian melalui internet. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to consumer atau B2C e-commerce. Dalam kategori ini, penjualan adalah organisasi dan pembelilah individu. B2C disebut juga e-tailing atau retail elektronik. 2. Consumer to consumer. C2C e-commerce. C2C e-commerce adalah model bisnis di mana konsumen dapat membeli dan menjual barang atau jasa langsung ke konsumen lain, jasanya melalui platform online. 3. Business to business atau B2B e-commerce. Jika penjual maupun pembeli kedua-duanya adalah perusahaan, maka ini disebut dengan e-commerce. 4. Mobile commerce atau m-commerce. E-commerce jenis ini adalah e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti smartphone, PDA, notebook, dan lain-lain. 5. Government to citizen atau G2C. Dalam hal ini, lembaga pemerintah menyediakan layanan kepada warganya melalui teknologi e-commerce. Manfaat e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, manfaat e-commerce itu jangkauannya lebih luas. Bisnis dapat menjangkau pelanggan dari berbagai lokasi geografis. Yang kedua, jam operasionalnya non-stop, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja kapan saja sesuai dengan kenyamanan mereka. Yang ketiga, lebih banyak pilihan produk dan jasa. Pelanggan dapat memilih dari berbagai produk dan jasa yang tersedia. Keempat,
Kemudahan mendapatkan layanan umum. Pelanggan dapat mengakses berbagai layanan umum seperti pembayaran tagihan melalui e-wallet, ShopeePay, ataupun Dana, seperti itu. Nah, manfaat e-bisnis yang pertama, mempercepat time to market. Produk dan jasa dapat diluncurkan lebih cepat ke pasar. 2. Tidak dikenal pajak penjualan. Beberapa transaksi e-bisnis dapat menghindari pajak penjualan yang berlaku untuk toko fisik. Yang ketiga, pengurangan ketergantungan pada lokasi fisik. Bisnis dapat beroperasi tanpa memerlukan lokasi fisik, dan ini akan mengurangi biaya sewa dan utilitas. Yang keempat, analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengumpulan data secara real time memungkinkan analisis yang lebih baik dan keputusan bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya ada tantangan e-commerce dan e-bisnis. Tantangan e-commerce yang pertama itu kepercayaan dan risiko. Pelanggan mungkin ragu untuk melakukan transaksi online karena kekhawatiran tentang keamanan dan keaslian produk. Yang kedua, akses internet yang lambat. Koneksi internet yang lambat dapat mengganggu pengalaman belanja online dan menyebabkan frustasi bagi pelanggan. Yang ketiga, penipuan. Risiko penipuan seperti pencurian identitas dan penipuan kartu kredit menjadi tantangan yang besar. Keempat, keamanan. Melindungi data pelanggan dan transaksi dari serangan cyber adalah prioritas yang utama. Kelima, model bisnis. Menentukan model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam e-commerce dapat menjadi tantangan. Tantangan e-bisnis yang pertama itu pencurian informasi yang berharga. Risiko pencurian data sensitif seperti informasi pelanggan dan data bisnis. Kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Gangguan teknis atau server down dapat menyebabkan hilangnya kesempatan bisnis. Ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Insiden keamanan atau layanan yang buruk dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari konsumen. Yang terakhir, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Risiko bahwa individu yang tidak berwenang dapat mengakses sistem dan data penting. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai penyebaran dan pemasaran jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. Perbedaannya ialah e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan e-commerce. E-commerce terbatas pada proses penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui internet. Persamaannya ialah keduanya berfungsi memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya. Jenis e-bisnis ada e-commerce, e-banking, e-ticketing, e-travel, dan e-learning. Jenis e-commerce ialah business to customer, customer to customer, business to business, mobile commerce, government to citizen. Manfaat e-commerce ialah jangkauan lebih luas, jam operasional non-stop, lebih banyak pilihan produk dan jasa, dan kemudahan mendapatkan layanan umum. Manfaat e-commerce ialah jangkauan lebih luas, jam operasional non-stop, lebih banyak pilihan produk dan jasa, kemudahan mendapatkan layanan umum. Manfaat e-bisnis ialah mempercepat time to market, tidak dikenai pajak penjualan, pengurangan ketergantungan pada lokasi fisik, dan analisis data dalam pengambilan keputusan lebih baik. Tantangan dalam e-commerce ialah kepercayaan dan risiko akses internet yang lambat, penipuan, keamanan, dan model bisnis. Tantangan dari e-bisnis ialah pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, dan kehilangan kepercayaan dari konsumen. Ya, proses medis normal kurang lebih lengkap.